Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia yang luas kepada Ustadz beserta panitia tim kajian, dan semoga Allah juga memberikan rahmat dan karunia yang luas kepada Imam Nawawi dan serta ulama lainnya yang telah menyampaikan amanat ilmunya kepada kita sampai saat ini. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang memulai pembicaraan bergibah kepada kita? Padahal dari hati udah niat tidak ingin bergibah, tapi ketika di kantor ada saja teman yang memulai pembicaraan untuk gibah. Saya suka bingung untuk menanggapinya. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawabnya. Jazakallahu khairan. Gini aja pertanyaannya, kalau ada teman di kantor yang begitu kita datang nawarin bangkai manusia, masih kita bingung nggak cara nanggapinya gimana? Nawarin bangkai nih, gitu. Bro, lo harus coba bro, ini 2 minggu yang lalu ada orang mati, gue ambil dagingnya, mau nggak kita brunch bareng? Kira-kira kita bingung nggak ngadepinnya? Kan demikian. Allah yang berfirman, hadirin, bahwa ghibah itu makan bangkai. Ghibah itu makan bangkai. Kenapa kita harus bingung cara menghadapinya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apakah salah seorang dari kalian senang memakan bangkai saudaranya? Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan, fakama annakum takrahuna akla lahmihi wa khususan idza kana maitan faqdaruh. Fakadzalika faltakrahu ghibata wa akla lahmihi hayyan. Sebagaimana Anda nggak suka makan daging tuh orang, apalagi kalau dia telah wafat, Anda kan nggak mau kan makan bangkainya, makan daging manusia gitu yang udah meninggal, Anda nggak mau kan? Jangan bikin begini. Itu dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan masalah yang harus dibingungkan. Kalau kita bingung menyikapi orang ghibah, maka apa ya kita bingung kalau dikasih daging manusia? Bukankah kita akan tegas kalau dikasih daging manusia? Maaf, saya nggak makan daging manusia. Nggak tahu, ini prinsip. Kan kita akan tegas. Lalu yang kedua, ghibah adalah dosa besar. Dosa besar. Dosa yang mengerikan. Dan yang ketiga, ghibah adalah dosa riba yang paling parah. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW. Bahwa riba ada riba itu bertingkat-tingkat, dan yang paling parah itu istilah atau merusak kehormatan seorang mukmin. Itu hal yang perlu kita renungkan, hadirin. Yang berikutnya, bahwa kata para ulama, orang yang menggibahi saudara depan Anda, dia akan gibahi Anda di belakang Anda. Gitu aja. Karena mentalitasnya sama. Orang yang bicarakan teman kita di depan kita, dia akan bicarakan kita di belakang kita. Orang ghibah tuh nggak bisa dipegang di sana.
dia tusuk temannya depan kita, dia akan tusuk kita di belakang kita. Itu aja. Jadi kita tuh jangan jangan berpikir polos. Gak ada orang pernah, kita kan hadirin hidup udah berapa tahun? Lama kan? Pernah nggak lihat ada orang gibah hanya ke satu orang gitu? Dia hanya ngomongin satu orang aja, yang lain enggak. Kalau yang lain jaga lisan. Cuman dia ngomong satu orang, nggak ada orang gibah cuma ngomong satu orang. Nggak ada. Jangan bicarakan A, B, C, D, E, dan begitu dia punya sesuatu dengan kita, dia akan bicarakan kita. Itu aja. Sebaliknya orang yang jaga lisan, dia nggak akan bicarakan A, B, C, D, E, F, G. Nah sekarang kita mau berteman sama yang siapa nih? Mau berteman orang yang nusuk kita di belakang, atau berteman dengan orang yang menjaga lisan? Dan bisa jadi kita udah dibicarakan sama dia. Jadi nggak ada alasan untuk bingung bersikap. Cuman kita nggak tahu aja dia bicarakan kita. Orang yang gibah itu orang yang main belakang. Orang kalau sudah terbukti main belakang, kira-kira bisa dipegang apa enggak? Hadirin punya perusahaan, ada pegawai main belakang. Kira-kira hadirin masih bisa pegang dia? Enggak. Mungkin kalau kita pemimpin, kita akan lay off dia, kita akan pecat. Karena orang yang main belakang nggak bisa dipegang. Orang yang main belakang nggak bisa dipegang. Gibah itu adalah tipikal orang yang main belakang, nggak bisa dipegang. Jadi jangan pernah berpikir dia akan jaga hak kita, enggak. Apalagi itu tadi, nanti si A diomongin, si B ngomongin, si C ngomongin. Jadi kemungkinan besar udah ngomongin kita. Makanya mendengar dan menikmati itu juga sama, kita main belakang juga. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan main belakang ditusuk dari belakang, begitu. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita bagian dari permainan belakang itu, maka kita akan ditusuk dari belakang juga. Nasallallahu. Dan dengan mendengar gibah, kita transfer pahala kita ke orang tersebut. Dengan kita mendengarkan gibahnya, kita akan mentransfer pahala kita ke orang tersebut. Makanya logikanya gini, kira-kira kalau ada orang yang dengan kita tahu nih, dia ngambil uang di tabungan kita, gitu. Dia ngambil di saldo kita 2 juta, kira-kira kita masih bingung ngikapin dia. Dia ngambil uang kita 100 juta, kita masih bingung ngikapin dia. Orang dia gibah, kita pendengar, baik sama aja dia dan kita transfer pahala kita ke orang tersebut, ke korban gibah itu, ke objek gibah. Pahala sholat, pahala puasa. Kalau duit kita nggak terima, diambil orang. Kenapa kalau pahala santai-santai saja? Kita merasa udah beribadah, tiba-tiba di hari kiamat nggak ada pahala kita. Kenapa? Karena kan ngomongin orang. Karena aku jadi pendengar toh. Pendengar gibah itu adalah bagian dari gibah. Karena nggak ada orang gibah sendirian. Orang sendiri itu bukan gibah, dia kesurupan, agak error, dan seterusnya. Gibah itu butuh lawan bicara. Wallahu ta'ala bisa.